Namaku Melati, dan di usia 23 tahun, aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kota Hong Kong. Bukan sebagai turis, melainkan sebagai TKI yang merawat seorang duda kaya, Tuan Richard. Usianya 62 tahun, seorang pensiunan pebisnis properti yang kini harus menghabiskan hari-harinya di kursi roda akibat stroke ringan. Kehidupannya dikelilingi oleh kemewahan, apartemen penthouse dengan pemandangan kota yang menakjubkan, namun terasa hampa dan sunyi. Aku datang ke sini dengan satu tujuan, mencari uang untuk membiayai pengobatan ayahku di kampung. Aku merindukan masakan ibu, tawa adik-adik, dan aroma tanah basah di desaku. Tapi, semua itu harus kutinggalkan demi mimpi yang lebih besar. Tuan Richard, majikanku, adalah sosok yang dingin dan sulit didekati. Ia seringkali hanya menatapku dengan mata kosong, seolah-olah aku tidak ada. Ia jarang berbicara, dan jika berbicara pun, nadanya singkat dan tegas. Aku tahu, di balik kekayaan dan kemewahan yang mengelilinginya, ia adalah seorang pria tua yang kesepian. Ia kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu, dan anak-anaknya tinggal di luar negeri. Tugasku adalah merawatnya, membantunya makan, memandikannya, menemaninya terapi, dan menemaninya sehari-hari. Aku memperlakukannya dengan sabar, penuh kehangatan, dan profesionalitas. Aku mencoba berbagai cara untuk membuatnya tersenyum lagi. Aku menceritakan kisah-kisah lucu dari kampung halamanku, membacakan berita dari koran, dan bahkan memutarkan lagu-lagu pop Indonesia yang aku tahu ia suka. Suatu sore, saat aku sedang menemaninya di balkon, ia tiba-tiba berkata, "Kamu mirip sekali dengan almarhumah istri saya." Aku terkejut. Saya tidak tahu harus menjawab apa. "Tuan," kataku. Ia tersenyum tipis. Dia juga suka tersenyum, dan matanya juga sehangat matamu. Sejak saat itu, ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai berbicara denganku. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang kisah cintanya dengan istrinya, tentang kesuksesan yang ia raih, dan juga tentang kesedihan yang ia simpan. Aku melihat sisi lain dari dirinya, sisi yang rapuh, yang membutuhkan kasih sayang. Aku jatuh cinta padanya. Cinta itu tumbuh di antara sesi terapi, di antara tawa dan air mata, di antara cerita dan keheningan. Aku tahu, cinta ini adalah cinta yang gila. Aku masih muda, ia sudah tua. Aku perawat, ia majikanku. Tapi, perasaan itu terlalu kuat. Aku mencintai kebijaksanaannya, keanggunannya, dan juga kerapuhannya. Aku mencintai kebijaksanaannya, dan juga senyumnya yang tulus. Suatu malam, ia mengalami mimpi buruk. Ia berteriak, dan saat aku datang, ia menangis. "Istriku, dia pergi. Dia meninggalkanku sendirian." Aku menenangkannya, memeluknya. "Tidak, Tuan, Anda tidak sendirian. Ada saya di sini," kataku. Ia membalas pelukanku. Di malam yang dingin itu, kami menemukan kehangatan satu sama lain. Konflik utama dimulai saat anak-anak Tuan Richard datang. Mereka adalah seorang pengusaha sukses dan seorang dokter yang tinggal di luar negeri. Mereka datang berkunjung dan melihat kedekatan kami. Mereka menatapku dengan tatapan curiga, seolah-olah aku adalah penipu yang ingin memanfaatkan ayah mereka. "Ayah, kenapa perawat ini selalu di dekatmu? Kami merasa tidak nyaman," kata anak sulungnya. "Tolong pecat dia." "Yah," timpal anak perempuannya. Tuan Richard membela. "Melati adalah perawat yang baik. Dia yang selama ini menemaniku. Ayah butuh dia." Namun, anak-anaknya tidak peduli. Mereka menganggap kehadiranku adalah ancaman. Mereka menyebarkan gosip, menuduhku mencuri, dan bahkan mengancam akan membawa ayah mereka ke panti jompo jika ia tidak memecatku.
Tuan Richard merasa tertekan. Ia tidak bisa memilih di antara aku dan anak-anaknya. Ia menangis. "Melati, aku minta maaf. Mungkin kamu harus pergi." Hati ini hancur. Aku merasa aku adalah penyebab masalah dalam keluarga mereka. Puncak dari semua itu adalah saat aku membuat sebuah keputusan besar. Aku menemui anak-anaknya, dan aku menjelaskan semuanya. Aku menjelaskan bahwa aku mencintai ayah mereka dengan tulus, bukan karena harta. Aku menjelaskan bahwa aku tidak punya niat buruk. Namun, mereka tidak percaya. Mereka menganggap aku hanya seorang perawat serakah yang ingin mengambil alih harta ayah mereka. "Kau hanya perawat, tidak pantas untuk ayah kami," kata anak sulungnya. "Jika kamu benar-benar mencintai ayah, tinggalkan dia. Biarkan dia bahagia," timpal anak perempuannya. Hati ini hancur. Aku merasa aku adalah penyebab masalah dalam keluarga mereka. Aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan Tuan Richard. Aku mengemasi barang-barangku, dan aku menulis surat perpisahan. Saat aku hendak pergi, Tuan Richard datang. Ia membaca suratku, dan air matanya mengalir deras. "Melati, jangan pergi. Kamu tidak bisa pergi. Saya butuh kamu," katanya. Aku menatapnya. Hatiku sakit. "Saya harus pergi, Tuan. Anak-anak Tuan tidak akan pernah mengerti. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah di antara kalian." Ia memelukku erat. "Tidak, Melati. Kamu adalah kebahagiaan saya. Kamu yang membuat saya tersenyum lagi. Saya tidak bisa hidup tanpamu," isaknya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan disitulah, di depan pintu apartemen megah, di bawah temaram lampu jalan, aku membuat sebuah keputusan besar. Aku berlutut di depannya, lalu berkata, "Menikahlah denganku, Tuan. Dengan begitu, kita bisa bersama selamanya. Dengan begitu, kita bisa membuktikan bahwa cinta kita tulus." Tuan Richard terkejut. Ia menatapku, lalu tersenyum. "Ya, Melati, saya mau." Keputusan itu membuat anak-anaknya marah. Mereka menganggap ayah mereka telah gila. Mereka mengancam untuk memutus hubungan dengannya. Tapi, Tuan Richard tidak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kesepian. Ia tahu, kebahagiaannya lebih penting daripada pendapat orang lain. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa tetangga yang mendukung kami. Anak-anak Tuan Richard tidak datang. Setelah menikah, aku tidak lagi menjadi perawat, melainkan istri dari pria yang kucintai. Aku tetap merawatnya, karena merawatnya adalah tugasku sebagai istri. Kehidupan setelah menikah tidak selalu mudah. Anak-anak Tuan Richard tetap tidak mau menerima kehadiranku. Mereka tidak pernah datang berkunjung. Tapi, kami tidak putus asa. Kami terus mencoba. Aku tetap mengirimi mereka foto-foto Tuan Richard yang kini terlihat lebih sehat dan bahagia. Tuan Richard pun tetap menelepon mereka setiap minggu. Kami tahu, kami butuh waktu. Penutup yang menyentuh dari cerita ini adalah ketika kami melewati semua cobaan. Setelah beberapa tahun, anak-anaknya akhirnya datang. Mereka melihat Tuan Richard yang kini terlihat lebih sehat dan bahagia, dan mereka melihat cinta yang terpancar dari mata kami. Mereka akhirnya menyadari bahwa cinta kami tulus. Mereka meminta maaf, dan mereka memelukku. "Terima kasih, Melati. Sudah membahagiakan ayah kami," kata anak sulungnya. Aku tidak bisa menahan air mataku. Semua perjuangan kami, semua air mata kami, kini terbayar lunas. Suatu sore, aku dan Tuan Richard duduk di balkon, memandangi gemerlap kota Hong Kong. Tuan Richard bersandar di bahuku.